Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Indriani, mahasiswi UINSI Samarinda, program studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi teori behavior yang merupakan teori dari mata kuliah pengantar psikologi yang diampuh oleh Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPSI, MTSI. Masuk ke pembahasannya. Teori behavior merupakan teori yang mempelajari tingkah laku individu. Teori behavior sendiri merupakan salah satu pendekatan dalam psikologi pendidikan yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pembelajarannya. Nah, teori behavior atau behavior yang berarti perilaku, yang dimana teori behavior juga berarti teori perilaku. Teori perilaku manusia, perihal bagaimana terbentuknya, penyebab, hingga apa hakikat dari perilaku manusia sendiri sebenarnya masih terus mendapatkan banyak dialog dan perdebatan dari para ahli. Beberapa teori mengenai perilaku manusia yang hingga kini masih berpengaruh besar. Yang pertama yaitu teori insting. Teori ini dikemukakan oleh McDougall. Menurut McDougall, perilaku itu disebabkan karena insting. Insting merupakan perilaku yang innate, perilaku bawaan, dan insting akan mengalami perubahan karena pengalaman. Contohnya, ketika manusia merasa lapar, ia secara spontan akan mencari makanan agar dapat bertahan hidup atau agar dapat menghilangkan rasa laparnya sementara. Lalu yaitu teori dorongan. Menurut Hull, teori ini bertitik tolak pada pandangan bahwa individu mempunyai dorongan-dorongan tertentu. Nah, dorongan-dorongan ini berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan organisme yang mendorong individu untuk berperilaku. Jika seseorang mempunyai kebutuhan dan ingin memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi ketegangan dalam diri orang tersebut. Sementara itu, jika individu berperilaku dan dapat memenuhi kebutuhannya, maka akan terjadi pengurangan atau reduksi lain dorongan-dorongan tersebut. Contohnya, dorongan alami untuk bertahan hidup, misalnya itu seperti minum saat haus, makan saat lapar, tidur saat mengantuk, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu teori intensif. Nah, teori ini bertitik tolak pada pendapat bahwa perilaku manusia disebabkan karenanya ada insentif. Dengan insentif akan mendorong manusia berbuat atau berperilaku. Insentif terdiri atas insentif positif dan insentif negatif. Nah, insentif positif berkaitan dengan hadiah, sedangkan yang negatif berkaitan dengan hukuman. Insentif positif akan mendorong manusia dalam berbuat, sedangkan yang negatif akan dapat menghambat dalam manusia berperilaku. Contohnya, seseorang mau bekerja setiap hari karena akan mendapat insentif berbentuk upah atau gaji, sehingga jika orang mendapatkan penghargaan, maka akan bekerja lebih giat. Nah, insentif negatif itu seperti penurunan pangkat, transfer kerja, denda, hingga hukuman. Lalu yang keempat yaitu teori atribusi. Teori ini ingin menjelaskan tentang sebab-sebab perilaku manusia. Apakah perilaku itu disebabkan disposisi internal, misalnya motif, sikap, ataukah oleh keadaan eksternal. Contohnya, seseorang yang berkepribadian baik mungkin akan terpaksa mencuri karena sangat kelaparan dan mengalami permasalahan keuangan. Lalu yang terakhir yaitu teori kognitif. Nah, apabila seseorang harus memilih perilaku mana yang ingin dilakukan, maka pada umumnya individu tersebut akan memilih alternatif perilaku yang membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi individu itu. Dengan kemampuan memilih inilah, berarti faktor berpikir berperan dalam menentukan pilihannya. Melalui kemampuan berpikir, seseorang dapat melihat apa yang telah terjadi sebagai bahan pertimbangannya. Di samping melihat apa yang dihadapi pada waktu sekarang dan juga dapat melihat ke depan apa yang akan terjadi pada seseorang ketika bertindak. Nah, contohnya itu yakni ketika anak meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Sebab itu orang tua itu harus memberikan contoh atau berperilaku baik di depan anaknya, sebab anak itu meniru apa yang dilihat dari orang tuanya. Kita masuk ke pembahasan berikutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku manusia. Tentunya terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi dinamika perilaku manusia dalam perspektif psikologi. Nah, di sini saya membaginya menjadi dua pembahasan. Pertama yaitu menurut Daryanto. Menurut Daryanto, terdapat dua faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, yaitu faktor biologis dan faktor sosiopsikologis. Nah, yang pertama yaitu faktor biologis. Perilaku manusia dipengaruhi oleh warisan biologis dari orang tua atau kayak turun-menurun gitu.
Nah, faktor biologis terlibat dalam seluruh kegiatan manusia, bahkan berpadu dengan faktor-faktor sosio-psikologis. Yang kedua yaitu faktor sosio-psikologis. Manusia merupakan makhluk sosial, maka perilakunya itu dipengaruhi oleh proses sosial. Nah, faktor sosio-psikologis dapat diklasifikasikan ke dalam 3 komponen, yaitu komponen afektif adalah aspek emosional dari faktor sosio-psikologis. Nah, yang kedua yaitu komponen kognitif, yaitu aspek intelektual yang berkaitan dengan apa yang diketahui manusia. Lalu yang ketiga yaitu komponen konatif, merupakan aspek volisional yang berhubungan dengan kebiasaan dan kemauan bertindak. Selanjutnya, menurut Sunario. Nah, menurut Sunario, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia terbagi atas 3 faktor utama. Yang pertama yaitu faktor genetik. Faktor genetik maksudnya adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, yaitu diantaranya terdiri dari ras, jenis kelamin, sifat fisik, kepribadian, bakat dan minat, dan kecerdasan. Nah, di sini saya akan mengambil salah satunya sebagai contoh, yaitu sifat fisik. Umumnya, perilaku individu yang dipengaruhi bentuk fisik ini umumnya itu kayak seseorang yang memiliki bentuk tubuh yang proporsional gitu, itu dia lebih cenderung lebih percaya diri di dalam pergaulan sosialnya. Yang kedua yaitu faktor eksogen. Faktor eksogen ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang berasal dari luar diri individu, yang diantaranya itu terdiri dari usia, pendidikan, pekerjaan, agama, sosial ekonomi, kebudayaan, serta lingkungan. Di sini saya akan mengambil salah satu juga contohnya, yaitu usia. Nah, usia ini merupakan salah satu faktor penting di dalam menentukan sikap dan perilaku individu. Usia juga dapat menentukan kinerja seseorang di dalam bekerja. Pada tingkat usia yang relatif muda, produktivitas kerja itu juga semakin tinggi, tetapi pada tingkat kematangan usia tertentu, biasanya produktivitas itu mulai menurun. Yang terakhir, yaitu faktor lainnya. Terdapat beberapa faktor lain yang turut berpengaruh terhadap perilaku individu, yang diantaranya adalah susunan saraf pusat, persepsi, dan emosi. Di sini saya akan mengambil emosi sebagai contoh. Emosi ini merupakan reaksi tubuh atau perubahan fisiologis dalam menghadapi kondisi tertentu. Emosi dapat mendorong individu untuk berperilaku atau bertindak sebagai akibat adanya stimulus yang diterimanya. Misalnya itu perasaan marah ketika diganggu orang lain, perasaan sedih ketika mendapat musibah, atau perasaan bahagia ketika mendapat hadiah gitu. Lalu kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu macam-macam perilaku manusia. Nah, perilaku manusia itu dapat dibedakan atas perilaku refleksif dan perilaku non-refleksif. Untuk perilaku refleksif sendiri, itu perilaku yang merupakan perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan, tanpa dipikir terhadap stimulus yang mengenai organisme tersebut. Contohnya itu adalah reaksi kedip mata bila kena sinar matahari, menarik jari bila terkena api atau panas. Lalu yang kedua yaitu ada perilaku non-refleksif. Perilaku non-refleksif adalah perilaku yang dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Dalam kaitan ini, stimulus telah diterima oleh reseptor penerima, kemudian diteruskan ke otak sebagai pusat syaraf, pusat kesadaran, baru kemudian terjadi respon melalui afektor. Contohnya itu seorang ibu hamil yang tahu pentingnya untuk memeriksa kehamilannya. Lalu kita ke pembahasan terakhir, yaitu pembentukan perilaku. Nah, berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya nih, kita dapat melihat bahwa perilaku manusia itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun, walau demikian, pada dasarnya perilaku dibentuk oleh penghayatan dan pembelajaran individu. Oleh karena itu, perilaku dapat dibentuk oleh suatu pendekatan, model, atau pembelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan. Nah, beberapa pendekatan pembentukan perilaku ini misalnya dapat dilakukan melalui pembiasaan atau conditioning, pengertian atau insight, dan role model atau tokoh yang menginspirasi. Baik, cukup sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai teori behavior. Kurang lebihnya, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.